Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas mengenai hubungan hukum tata negara dengan ilmu-ilmu lainnya. Yang pertama kita akan membahas mengenai apa itu hukum tata negara. Sebelum kita membahas apa itu hukum tata negara, lebih baiknya kita pecahkan terlebih dahulu, yaitu apa itu tata negara. Tata negara merupakan suatu sistem aturan dan lembaga-lembaga yang mengatur cara pemerintahan suatu negara, terdiri dari pemerintahan, peraturan-peraturan, dan hukum. Dalam tata negara, di situ ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dan juga ada masyarakat yang harus dipenuhi hak dan kewajibannya. Tata negara juga dapat kita lihat dari bentuk suatu negara, seperti negara itu berbentuk kesatuan, atau negara itu berbentuk federasi, dan negara itu berbentuk konfederasi. Begitu pula kita bisa melihat suatu tata negara dalam suatu negara itu menurut sistem pemerintahannya, seperti ada yang demokrasi, monarki, dan juga republik. Sekarang kita masuk mengenai apa itu hukum tata negara. Hukum tata negara menurut para ahli, yaitu menurut Scholten, hukum tata negara adalah suatu aturan yang mengatur organisasi dalam negara. Sedangkan menurut Van der Voort, hukum tata negara merupakan aturan-aturan dalam berbagai badan sesuai kepentingannya masing-masing. Kita dapat simpulkan dari kedua ahli tersebut bahwasanya hukum tata negara itu memiliki poin penting. Di antaranya adanya susunan organisasi negara, yang mana kita ketahui susunan organisasi negara merupakan hierarki dari para pemerintahan tersebut, seperti adanya Undang-Undang Dasar 1945, terus eksekutif, legislatif, yudikatif, dan turunannya yang lainnya. Yang kedua adalah adanya pembagian cabang kekuasaan negara. Yang tadi saya sebutkan sekali lagi, pembagian cabang kekuasaan negara diantaranya yang sering kita sebut dengan trias politika, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiga itu disebut sebagai cabang kekuasaan negara. Yang terakhir adalah jaminan hak asasi manusia. Selanjutnya yaitu mengenai sumber hukum tata negara. Sumber hukum tata negara terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu sumber material. Menurut Prof. Jimli, sumber hukum tata negara merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia tercermin dalam perumusan sila-sila Pancasila yang dijadikan falsafah hidup bernegara. Dan yang kedua adalah sumber hukum tata negara formil. Sumber hukum tata negara formil yang pertama adalah konstitusi. Konstitusi ini terbagi menjadi dua lagi. Yang pertama konstitusi tertulis seperti Undang-Undang Dasar 1945, dan konstitusi tidak tertulis. Yang kedua adalah peraturan perundang-undangan, merupakan peraturan tertulis yang berisi norma-norma hukum yang mengikat untuk umum. Yang mana hierarki peraturan perundang-undangan yang paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua TAP MPR. Yang ketiga, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat, peraturan pemerintah. Yang kelima, peraturan presiden atau Perpres. Yang keenam, peraturan provinsi. Yang keenam, perda provinsi. Dan yang terakhir adalah perda kabupaten kota. Itu merupakan hierarki perundang-undangan. Yang ketiga adalah jurisprudensi. Jurisprudensi merupakan kumpulan putusan-putusan pengadilan mengenai persoalan ketatanegaraan yang setelah disusun secara teratur memberikan kesimpulan. Itulah
yang disebut jurisprudensi. Selanjutnya yaitu yang terakhir adalah doktrin ketatanegaraan. Doktrin ketatanegaraan merupakan ajaran-ajaran tentang hukum tata negara yang ditemukan dan dikembangkan dalam dunia ilmu pengetahuan. Itu disebut dengan doktrin ketatanegaraan. Yang membedakan antara hukum tata negara dengan hukum administrasi negara bisa dilihat dari hukum tata negara merupakan bagan-bagan atau hierarki daripada pemerintahan, sedangkan hukum administrasi negara meliputi tugas-tugas dan tanggung jawab daripada seseorang yang bertugas, sedangkan administrasi negara meliputi tugas-tugas dan tanggung jawab para pejabat-pejabat negara seperti DPRD tugasnya seperti apa, DPD tugasnya seperti apa, dan yang lain sebagainya. Itu disebut dengan administrasi negara atau hukum administrasi negara. Yang selanjutnya adalah hubungan hukum tata negara dengan ilmu negara. Hubungan antara hukum tata negara dengan ilmu negara sangatlah kolerasi dan sangat berkesinambungan. Misalnya, seperti hukum tata negara merupakan alat yang menjalankan pemerintahan, sedangkan ilmu negara merupakan konsep mengenai kekuasaan negara dan mekanisme pemisahan kekuasaan. Contoh, ilmu hukum tata negara merupakan bagan-bagan daripada bagan pemerintahan tersebut, seperti adanya eksekutif, legislatif, dan yudikatif beserta turunan-turunannya. Itu disebut hukum tata negara. Sedangkan ilmu negara itu merupakan tugas-tugas daripada bagian-bagian jabatan tersebut. Selanjutnya yaitu hubungan hukum tata negara dengan ilmu politik. Ilmu politik merupakan pemahaman dan analisis tentang bagaimana institusi tersebut bekerja dan berinteraksi dengan masyarakat. Dan tetap yang kita ketahui bahwasanya hukum tata negara merupakan bagan-bagan pemerintahan tersebut. Jadi, ilmu politik merupakan cara suatu pejabat untuk berinteraksi dengan masyarakat tersebut. Itu disebut dengan ilmu politik. Makanya sangat berhubungan sekali antara hukum tata negara dengan ilmu politik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.